أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebelum kita lanjutkan pengajian, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Ahmad Amjad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu, diberi umur, diberi kesempatan. Lebih daripada itu, kita masih diberi iman, Islam, taufik dan rahmatnya untuk bisa melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dengan aman, dengan tentram. Tidak ada godaan, gangguan yang berarti jamaah. Maka nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat kesehatan sungguh merupakan nikmat-nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada kita. Tugas kita, mari banyak bersyukur, terus bersyukur dan tidak berhenti bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini kita sempatkan waktu sejenak untuk menunggu waktu sholat isya sembari kita duduk bermajelis ilmu, mendengar sebagian fatwa dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala melalui buku beliau Riyadhus Shalihin yang insyaallah taala nanti kita baca. Semoga menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, majelis syukur, majelis zikir, dan tentu majelis amal saleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Berikutnya pula ibu bapak, semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau, para keluarga beliau, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, juga tentu untuk semua umat Islam yang masih setia memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung bulan Safar atau awal bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Bulan baru, tentu semua waktu termasuk diantaranya adalah bulan, itu semuanya baik ibu bapak. Tidak ada bulan sial. Bulan Safar bukan bulan sial. Dan sebagian orang menganggap bulan Safar itu bulan sial, sehingga harus menolak bala, harus buang sial, ruatan atau dengan segala jenisnya. Maka ini keyakinan yang keliru. Semua waktu adalah baik karena waktu adalah tempat kita melakukan amal-amal perbuatan baik. Insyaallah taala kita
lanjut bacaan kita dari buku Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang lalu kita baca bab ke-20. Nah, sekarang tentu bab ke-21. Bab ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin, judulnya Babut Ta'awuni 'alal Birri wat Taqwa. Bab tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab tentang at-ta'awun, saling menolong, saling membantu, saling mendukung dalam urusan apa? 'Alal birri, kebaikan, semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, apalagi wat taqwa, dan semua bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori takwa. Itu dia. Bahwa yang namanya manusia itu bukan sekedar makhluk pribadi, Ibu Bapak, tapi juga makhluk sosial yang pasti dan pasti bergaul, berinteraksi, bersosialisasi dengan pihak lain. Bahkan dalam skup yang kecil, kita ini sehebat apapun tetap butuh orang lain, betul? Seorang laki-laki, orang hebat, dia berpendidikan tinggi, kuat, kaya, raya, soleh, tapi tetap butuh istri, butuh wanita. Begitu pula wanita juga sama, butuh laki-laki sebagai suami. Belum lagi satu keluarga ini butuh keluarga yang lain, membentuk satu komunitas, masyarakat, dan seterusnya. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang sempurna tidak melewatkan sedikit pun satu celah pun dalam kehidupan ini kecuali ada aturannya. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bergaul sesama. Sehebat apapun orang itu pasti punya kekurangan. Pasti itu, tak suami, tak istri, tak anak, orang tua, pejabat, pemimpin, rakyat, orang biasa, atau siapapun, hatta guru, ustadz, kiai, syekh, habib, semuanya punya kekurangan. Sehingga butuh apa? Saling menolong, saling menasehati, saling membutuhkan, saling memberi. Tak bisa seorang itu hidup sendirian. Begitu jamaah Islam senantiasa memberikan rambu-rambu, aturan, bimbingan, pengarahan. Supaya apa? Supaya kita semuanya ini dengan segala status, kondisi, dan keadaan masing-masing betul-betul semuanya meraih kebaikan. Di antaranya apa? Saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Persoalan ini jelas langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu tersebut dalam ayat kedua surah Al-Maidah atau surat yang kelima, dalam potongan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan, kebajikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Berarti saling menolong itu diperintah. Berarti saling menolong dalam kebaikan dan takwa itu ibadah. Begitulah jemaah. Dan ternyata orang yang suka menolong itu salah satu tanda orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang sukses, orang yang bahagia itu salah satu tanda dan sifatnya saling memberi kebaikan, saling menasehati, saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam satu surat pendek, Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara khusus bahwa syarat keberuntungan, keselamatan seseorang, siapapun dia, selama dia masih berstatus manusia, syaratnya ada 4 jemaah, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Asr yang sudah kita hafal bersama. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Setiap manusia, siapapun dia, tidak peduli, pokoknya dia manusia, benar-benar berada di dalam kerugian, illa kecuali siapa? Satu, alladzina amanu, orang yang beriman. Syaratnya beriman. Wa amilus shalihat,
melaksanakan, mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan ibadah, amal saleh, beriman, beramal saleh. Cukup belum sempurna. Wa tawassau bil haqqi, nih dia. Saling menasehati tentang kebenaran, itulah saling menolong. Namanya saling. Saling itu dua pihak. Saling menolong dalam kebaikan itu saling menasihati. Satunya keliru diingatkan, satunya nggak tahu dikasih tahu, satunya menyimpang diluruskan. Kan begitu. Satunya lemah dikuatkan, satunya berhenti ditarik, diajak. Tolong menolong dalam kebajikan. Wa tawassau bis sabr, dan saling menolong dalam kesabaran. Sabar untuk tetap beramal, sabar untuk tetap menasihati, sabar untuk terus menolong sesama. Mungkin pernah orang menolong sekali, nggak cukup. Wah, berat yang nolong, berat yang membantu. Iya, perintah itu terus berjalan, terus berlaku selamanya, jangan bukan hanya sekali. Sehingga apa? Ada nasihat saling sabar. Sabar menjalankan perintah dari beriman, beramal saleh, sabar menjalankan nasihat, dan sabar untuk terus bersabar. Ini sabar menjalankan kebaikan, sabar menjauhi larangan, sabar dalam menerima ujian, dan seterusnya. Maka bab ini luar biasa jemaah, sangat penting untuk kita ketahui bimbingan pengarahan Islam seperti apa, dan kita pahami dengan benar, lalu kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kita ini tidak saling menolong, ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin dia pandai ini tapi nggak pandai itu. Dia punya ini tidak punya itu. Dia mampu ini tidak mampu itu. Butuh pertolongan siapapun kita. Maka pertolongan itu dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam perbuatan maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai melakukan pertolongan atau saling menolong itu dalam perkara apa? Ism, dosa, maksiat, wal 'udwan, permusuhan. Jemaah, jangan sampai sedikit-sedikit berkelahi. Padahal sesama muslim, hanya urusan supporter sepak bola saja. Satunya dukung ini, satunya dukung itu. Padahal dukungnya cuma sama-sama nonton televisi, bisa berkelahi gitu. Gak boleh. Sama-sama satu jamaah berkelahi jangan. Sekarang ini lagi marah, rebutan ini, rebutan berkelahi. Padahal kita disuruh apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan dilarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan, perkelahian, pertentangan, dosa, maksiat, jangan. Begitu. Ini berkaitan dengan bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa secara umum. Nah, dalam praktiknya seperti apa? Dalam praktiknya Wa'an Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalaqa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Ini salah satu contoh bentuk saling menolong yang kemudian mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena tidak semua orang itu bisa menyelesaikan semuanya sendirian, tidak bisa, pasti butuh orang lain. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan uborampe, bekal orang yang berjihad fi sabilillah. Mungkin ada panggilan berjihad, menjaga negeri, mungkin di perbatasan, atau karena ada musuh yang menyerang. Lalu tidak semuanya kan berperang. Kalau semuanya berperang, siapa nanti yang ngurus keluarga? Siapa yang ngurus para istri yang ditinggalkan suaminya berperang? Siapa yang mengurusi pendidikan? Tidak ada semuanya. Ada yang berperang, ada yang tidak.
Mungkin orang itu fisiknya kuat, pandai dia berperang, tapi nggak punya duit, nggak punya bekal. Kamu aja ya yang berperangnya, karena kamu punya kemampuan fisik, kemampuan berkelahi, kemampuan berperang. Sementara saya punya duit banyak, tapi fisik saya nggak bisa, berkelahi nggak bisa, sakit-sakitan bisa. Daripada di sana malah nambah beban, dengan wis, ini duit saya, ya, butuh musuh berapa, tak siapkan. Nah, ini barang siapa menyiapkan bekal untuk berperang untuk saudaranya yang berangkat berperang fisabilillah, orang yang menyiapkan berampe bekal semuanya ini pun dapat pahala yang sama seperti yang berperang. Dia bisa berperang karena sebab apa? Pertolongan saudaranya, ada bekalnya, ada senjatanya, ada ini dan itu. Sementara yang memberikan bekal memang tidak ikut berperang, tapi kan dia menjadi sebab. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan semua amal ibadah hambanya. Begitu pula ada orang yang bertugas menjaga kampungnya. Nah, kalau ditinggal pergi semuanya, nanti kalau justru dikuasai musuh kan repot. Menjaga negerinya yang ditinggal, menjaga keluarga, saudara-saudaranya yang berjihad berperang, kan dijaga, diurusi pendidikannya, mungkin ekonominya, mungkin keamanannya. Orang yang menjaga keluarga-keluarga yang ditinggal ini dengan baik, amanah, maka dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad fisabilillah. Itu kalau berjihad zaman dahulu seperti itu zaman. Kalau sekarang bagaimana teknis? Contoh saja gampangnya. Pengajian itu ya, ada yang mengisi pengajian, ada yang mendengarkan pengajian, ada yang nyiapin soundnya, ada yang nyiapkan ini lampunya, ada yang nyiapkan mungkin karpetnya, ada yang mungkin nyiapkan kalau ada snack, ada minum, semuanya. Semua yang ikut andil terlaksananya sebuah ibadah, contohnya pengajian, jika diniatkan ikhlas karena Allah, dia dapat pahalanya semuanya. Mungkin ada orang di antara saudara kita ini di rumah, tapi dia ternyata yang ngasih bayar listrik, ya, agar bisa mengaji, atau dia ngasih snack, dia belikan, mungkin karena ada uzur dia tidak datang. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan yang lain. Contoh misalnya ada saudara kita yang wafat, ada yang ngerukti jenazah langsung, tapi yang lain ada yang menyiapkan dananya, ada yang memberikan surat izinnya, macam-macam. Ada yang menggali kuburnya, ada yang memandikan, ada ini, semuanya dapat pahalanya. Jika apa? Jika diniatkan ikhlas karena Allah dan benar dengan tuntunan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka ini masuk dalam kategori apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tidak mungkin semuanya dikerjakan sendirian, tidak mungkin. Hal-hal yang bersifat amal jama'i atau teamwork atau kerja berjamaah, kerja bareng ini ada kesempatan emas buat kita ikut andil meraih pahala yang besar. Meskipun beda-beda, tugasnya beda-beda, tetapi pahalanya bisa sama jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu bapak, orang itu ya dengan perbedaan kondisi, keadaan, kemampuan itu justru membuat kita apa? Punya kesempatan untuk ikut andil. Coba kalau misalnya semuanya kaya, ngaku sing ngurun duit aku yo, nanti gak bisa. Siapa yang melaksanakan? Tidak ada. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kita ini beragam, justru dengan keberagaman kita ini membuat sesuatu menjadi sempurna aja. Ada yang punya kemampuan ilmunya, ada kemampuan tenaganya, kemampuan finansialnya, kemampuan manajemennya, masing-masing bergabung. Jadilah mungkin ketakmiran yang hebat, jamaah masjid yang hebat, kegiatan TPA-nya oke, pengajiannya oke, sholat jamaahnya oke, kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, hari besar oke, Masya Allah. Karena apa? Karena kerja bareng. Coba kalau seorang diri berat seperti oleh karena itu bersyukurlah kita dengan keberagaman yang beda-beda ini menyatu dalam konsep apa? At-ta'awun
'alal birri wat taqwa. Begitu pula kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan min Hudayb. Suatu kali kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu pasukan khusus lalu dikirim untuk memerangi Bani Lihyan. Ya, memerangi Bani Lihyan jadi suku Hudayb. Faqala, apakah semuanya berangkat? Tidak. Ini pasukannya tertentu saja pilihan. Liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahum. Ini dia. Hendaknya setiap dua lelaki, dua keluarga ini, satu yang berangkat, satu yang lulus rumah. Si A dan si B ini yang berangkat satu saja. Lalu yang satu ngapain? Ngurusi keluarga yang berangkat sama keluarga diri. Dan dua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Yang berangkat berjihad jelas mendapatkan pahala. Yang ngopeni keluarga yang ditinggal pun dapat pahala sama. Mengapa jemaah? Karena dia ngopeni keluarga orang yang sedang melakukan jihad fisabilillah. Luar biasa jemaah. Seperti itulah. Jadi tidak boleh iri, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki gara-gara mosok kamu yang jadi komandan, mosok kamu yang jadi ini. Ya semuanya masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Gak mungkin satu pasukan semuanya jadi komandan, atau gak mungkin semuanya jadi pasukan. Ya, ada bagian ini, bagian itu, bagian manajemen, bagian ngurusi logistik, bagian ini dan seterusnya. Ada bagian nembak mungkin ya, ada bagian ngurusi yang sakit. Itu semuanya dapat pahala yang sama aja. Karena apa? Karena jihad ataupun kegiatan apa saja itu bisa berlaku, bisa berjalan, bisa terlaksana gara-gara apa? Gara-gara semua elemen, semua unsur ini kerja bareng. Maka sering kita dengar kalau ada mobil mewah, mobilnya top, itu kalau nggak ada apa namanya, yang untuk pompa itu masih bahasa kita kalau zaman dahulu pentil namanya. Ya nggak bisa, bannya nggak bisa ada anginnya. Jangan remehkan itu tugas, fungsi dan peran si pentil ini. Beli paling berapa? Mobil itu harganya 2 miliar, beli pentilnya berapa? Mungkin diremehkan, tapi nggak ada itu, nggak bisa jalan. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Itulah bagian dari at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu membuat kita apa? Membuat kita sadar diri bahwa semua punya peran masing-masing. Tidak boleh hasad, tidak boleh sombong. Yang punya kedudukan tinggi tidak boleh sombong. Ya. Kayak mobil tadi misalnya mesin, oh mesin top, iya, mesin itu hebat. Tapi kalau nggak ada roda, nggak ada ban, mau gimana? Ya hebat tapi nggak bisa jalan. Ban, oh banyak top, mereknya tertentu. Satu ban harganya 10 juta. Mobil bisa jadi, ternyata harga ban itu mahal-mahal. Ya. Satu mobil ganti 4 ban itu bisa 40 juta. Tapi kalau nggak ada pentilnya tadi, yang harganya paling 50.000, nggak ada 50.000, nggak tahu kalau harga bannya 10 juta mungkin pentilnya juga mahal ya. Tapi semahal-mahal pentil juga lebih murah, sangat murah. Nggak bisa itu, karena apa? Angin nggak bisa masuk. Luar biasa jemaah. Jadi konsep at-ta'awun 'alal birri wat taqwa bukan sekedar kerjasamanya, bukan. Tapi sadar diri akan peran masing-masing. Tidak boleh sombong yang memiliki kedudukan tinggi, tidak boleh minder pula yang memiliki kedudukan rendah atau kecil, dan tidak boleh iri, dan tidak boleh pula hasad. Iri itu ogah-ogahan. Kalau hasad itu, masuk kamu yang ini. Mengajari kita konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa itu apa? Sadar diri, rendah hati, tidak sombong, tidak ria, tidak hasad. Oh, masya Allah. Makanya di mana-mana kalau satu manajemen kerjasama, teamwork itu oke, oh berarti hebat. Di mana-mana itu butuh kerjasama. Kalau orangnya itu nggak punya takwa, oh sulit kerjasama.
Betapa banyak suami istri yang bubar, padahal cantik, ini ganteng, kaya, ini juga masya Allah mungkin berpendidikan, tapi masing-masing egois. Bubar pasti. Ya. Orang contoh aja yang sering main bola, coba mereka egois. Mau kabeh pengen lebone, ya udah. Kiper sudah jaga di situ. Oh, kapan aku ngegol lu? Fungsinya tidak harus ngegol, kemenangan itu. Betul mungkin striker ini tukang ngegol gitu, tapi dia nggak mungkin dia bisa nembak itu kalau nggak dari stopper, nggak dikasih assist bahasanya. Ya. Jadi orang yang hebat tuh nggak bisa sendiri. Jadi kalau dia egois, ya sekarang strikernya urusan dewi bal, nggak akan bisa. Luar biasa ya. Jadi konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa bukan sekedar kerjasamanya, bukan, tapi membentuk karakter, mental, akhlak dan adab yang mulia. Apa? Sadar diri, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak iren, tidak iri. Beda ya, iri sama iren. Iren itu saling lempar pekerjaan, tidak mau. Tapi kalau iri itu hasad. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Masya Allah. Jadi konsep kerjasama itu betul-betul jika dikerjakan dengan baik maka akan membuahkan hasil. Bukan sekedar kerjasamanya itu membuahkan gol kalau itu sepak bola. Kalau tadi manajemen mungkin perusahaan, hasilnya meraup keuntungannya, bukan sekedar itu, tapi membangun dan membentuk karakter yang luar biasa. Orang itu kalau bisa menghilangkan egonya, itu orang itu pemimpin, orang kuat, orang pandai, orang kaya. Coba kalau dia bisa menghilangkan rasa egonya ketika dia bekerja sama, bersosial bareng, luar biasa. Tapi kalau ego masing-masing ya sudah ubah. Betapa banyak, coba lihat kadang-kadang ini contoh ya, di sebuah sebelasan sepak bola ada 2 atau 3 striker top malah kalahan. Karena apa? Rebutan, egois. Ya seperti itu. Karena nggak mau kerja sama, masing-masing mementingkan dirinya sendiri, merasa hebat, merendahkan yang lain. Nah, sombong. Kalau seperti itu sudah nggak jadi. Maka konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa bukan sekedar apa? Bukan sekedar kita melakukan satu pekerjaan bareng, tidak. Tapi di balik itu ada luar biasa pelajaran, hikmah dan faedah yang bisa kita ambil. Apa itu? Jadilah hamba Allah yang rendah hati, hamba Allah yang suka melayani, memberikan kebaikan buat orang lain, tidak hasad, tidak sombong, tidak iri, dan seterusnya. Itu dia jamaah berkaitan dengan konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa. Salat Isya jam berapa, Mas? Jadwal. Sebentar lagi sini. Satu hadis lagi saya bacakan nih konsep. Bahkan ibu bapak, orang yang amanah memegang tugas itu pahalanya besar. Contoh di sini. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khazinul muslimul amin alladhi yunfidu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Di dalam satu manajemen organisasi atau kepanitiaan itu kan ada ketua, biasanya umumnya gitu ya, pengurus intinya ketua, sekretaris, bendahara kan gitu. Salah satu yang menjadi yang disebutkan di dalam hadis ini, bendahara ya, bendahara itu masya Allah jemaah, satu pekerjaan yang berat. Tapi kalau bendahara ini amanah, uang yang masuk dicatat semua rinci jelas, uang yang keluar semuanya dicatat rinci jelas, tidak ada satupun yang keliru, tidak ada satupun yang sengaja dikelirukan. Ya ini yang repot nih. Kalau sudah urusan duit nih, ya laporannya sekian, apa yang dicake cuma sekian, lainnya menguap. Kalau ada bendahara yang betul-betul al-amin,
jujur, amanah, tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak sombong, tidak menipu, tidak korup, tidak mengambil sepeser pun. Dia catat pemasukan, pengeluaran, semuanya diberikan sesuai dengan porsi bidang masing-masing. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Padahal bukan duit dia, duit takmir dia yang ngurusin. Masya Allah, laporan keuangannya semuanya rinci, jujur, bersih, satu pun tidak ada yang kecer. Jujur, amanah. Bukan duit dia, bukan. Tapi dia dapat pahala seperti orang yang bersedekah. Apalagi bendahara negara, jemaah. Ya, Masya Allah, ini kalau amanah luar biasa. Di sebuah perusahaan, di sebuah dinas, instansi, departemen, apalagi negara ini, kalau mereka jujur, siapa yang bisa bersedekah triliunan? Gak ada. Tapi kalau ada bendahara yang jujur, nih orang. Itu dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau ada bocor, lalu dibiarin, apa sengaja dibocorin, apalagi bocornya gede, lebih banyak bocornya daripada yang tersisa, wah repot lagi. Ini contohnya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu Ibu Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bab ke-21, itu bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Suami istri bekerja sama, masing-masing punya kewajiban dan tugas berbeda. Suami pemimpin, istri anak buah lah di rumah itu. Masa aku yang hamil, aku yang menyusui, aku yang sementara suamiku bebas kemana-mana? Ya memang begitu pekerjaan. Tapi bekerjakan samalah dengan baik, semuanya dapat pahala. Mungkin di takmiran juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Masa aku mau jadi jamaah? Ya nggak masalah. Ada sekretaris, ada ketua, ada bendahara. Kalau nggak ada jamaah, mau ngapain mereka? Nggak bisa. Nggak bisa hebat ketua itu, pemimpin itu kalau nggak ada anak buah. Kan begitu ya. Jadi semua punya peran masing-masing. Begitu pula di masyarakat, di negeri ini juga begitu. Begitu nih, peran kita semuanya maksimalkan sesuai dengan tugas peran masing-masing dengan ikhlas karena Allah, betul dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu pula kemajuan, kejayaan Islam demikian. Harus ada kerja bareng semua umat Islam, seluruh elemen umat Islam. Ayo kerja bareng, yang pengusaha, yang pemimpin, yang ulama, yang masyarakat, yang muda, yang tua, laki, perempuan, semuanya masing-masing. Mari kita berperan sesuai dengan tugas kemampuan sendiri-sendiri. Fa insyaallah taala, ya, bangunan Islam pun akan tinggi, kokoh, menjulang, kuat. Tetapi kalau kita saling merobohkan tadi, ya, saling bertengkar, saling iri, saling hasad, ya sudah, bangunan ini nggak akan jalan. Perencanaannya aja nggak beres-beres karena ribut. Ketika dibangun, satu bangun, satu merobohin, nggak setuju begini begitu dan seterusnya. Naudzubillah. Begitu ini jamaah, karena sejelang salat Isya sampai di sini yang bisa kita sampaikan, karena keterbatasan waktu juga dan sedikit barangkali, tapi 1-2 ayat atau hadis ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai nasihat dan petua serta pengingat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Semoga Allah beri kita taufik dan kemudahan dalam segala urusan kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang saling tolong-menolong, saling menolong, saling bekerja sama dalam kebajikan dan takwa, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dari Ustaz Ahmad. Kita berikan jazakallahu khairan kepada beliau, dan semoga kita semua yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyaksiannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.